Selamat datang di channel ini. Tenaga honorer masih ketar-ketir pada seleksi P3K 2024 karena ada beberapa pemerintah daerah yang memilih untuk membuka kuota CPNS saja. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 serta calon pegawai negeri sipil berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang akan digelar 3 periode dalam 1 tahun. Namun seleksi P3K 2024 3 periode ini bisa saja tidak menjamin para tenaga honorer itu bisa diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun ini. Oleh karena permasalahan klasik yang juga terjadi pada seleksi P3K 2021 sampai dengan 2023 yang lalu. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah melaksanakan BIMTEK persiapan pengadaan aparatur sipil negara. Ada beberapa hal yang diungkap PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB dalam kesempatan itu, Bapak Alba Subagja, antara lain terkait dengan arah kebijakan dan urgensi pemenuhan ASN 2024, di mana proyeksi penyelesaian tenaga non-ASN, proyeksi kebutuhan ASN 2024, juga optimalisasi pengisian ASN serta alur perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN 2024. Jadi memang di rapat beberapa waktu yang lalu juga dibahas ada optimalisasi pengisian jabatan ASN. Alba Subagja menyebut bahwa komposisi pegawai ASN saat ini terus berkembang seiring dengan penambahan atau formasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu yang menjadi concern ini adalah bagaimana pemenuhan SDM ini dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan real. Alba Subagja juga menguraikan bahwa tahun ini pemerintah akan memberikan alokasi yang cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk tenaga dosen, guru, tenaga kesehatan, termasuk tenaga teknis di dalamnya, serta sektor penting lainnya. Untuk pengusulan kebutuhan ASN, baik CPNS 2024 dan P3K itu akan dijadwalkan dibuka hingga dengan 31 Januari 2024. Pengusulan tersebut harus disampaikan kepada Kemenpan RB melalui aplikasi formasi elektronik atau e-formasi. Sementara rekrutmen calon aparatur sipil negara 2024 sendiri akan digelar dan jika memungkinkan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam 1 tahun. Untuk tahap pertama, pelaksanaan rekrutmen CSN 2024 terdiri dari seleksi CPNS dan P3K itu akan dilaksanakan pada Mei 2024, dan untuk tahap pertama diharapkan kepada kepala daerah dapat memasukkan data dalam platform digital. Jadi ditargetkan nanti bulan 5 atau bulan Mei sudah dilakukan tahapan seleksi, dan jika masih kosong lagi akan bisa dites berikutnya. Akan tetapi upaya pemerintah pusat itu sepertinya belum sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena di saat pemerintah pusat ingin menuntaskan seluruh penyelesaian tenaga honorer, pemerintah daerah justru pusing memikirkan anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasalnya pengangkatan honorer menjadi P3K mau tidak mau juga harus berbicara soal kemampuan anggaran atau kas daerah. Jadi rekan-rekan sekalian, secara logika memang jika Pemda dihadapkan dengan satu pilihan, apakah mengusulkan kuota P3K atau kuota CPNS, tentu pemerintah daerah harus memikirkan terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan dari P3K maupun PNS. Jika P3K selama ini membebani keuangan daerah, beda halnya dengan PNS yang memang gajinya memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Salah satunya adalah pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di mana yang masih dibuat pusing dengan besarnya kuota P3K 2024 yang akan diusulkan. Itu yang dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, Safrudin,
Ia menyebutkan bahwa pihaknya masih menghitung kemampuan keuangan daerah karena P3K itu pada akhirnya jadi beban keuangan daerah, tidak ditanggung oleh pemerintah pusat. Karena itu, usulan formasi P3K 2024 tentu saja akan disesuaikan dengan kekuatan atau kemampuan keuangan daerah. Jadi ini yang membuat para tenaga honorer khawatir terkait dengan kebijakan pengangkatannya menjadi aparatur sipil negara. Oleh karena memang pemerintah daerah masih menghitung-hitung terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan. Makanya menurut Kepala BKD ini, pihaknya akan mengkalkulasi dulu kemampuan keuangan. Ya, pihaknya sudah dapat juga kabar dari Badan Keuangan bahwa untuk kuota masih harus didiskusikan secara matang. Pertimbangan lainnya adalah adanya aturan yang melarang bahwa anggaran belanja itu tidak boleh lebih dari 30% dari total keseluruhan APBD. Jangan sampai nanti justru menguras keuangan daerah sehingga malah menghambat pembangunan di Sumatera Utara. Jika di dalam perhitungan ternyata kas daerah tidak mampu menampung P3K 2024, maka Pemprov Sumut hanya akan mengambil kuota CPNS 2024 saja. Alasannya oleh karena CPNS sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Mungkin kita akan lebih cenderung memilih kuota CPNS yang diambil bukan P3K karena CPNS itu merupakan beban pusat. Jadi rekan-rekan sekalian, sungguh miris dan membuat khawatir kita para tenaga honorer, ya. Oleh karena memang pemerintah daerah akan kemungkinan besar akan lebih memilih kuota pegawai negeri sipil oleh karena memang alasan kemampuan keuangan daerah. Jika kuota dan formasi P3K itu dikhususkan untuk mengakomodir para tenaga honorer, ternyata pemerintah daerah masih mengkalkulasi kebutuhan anggaran untuk mengangkat tenaga honorer ini menjadi P3K. Nah, jika dihadapkan pada dua pilihan, apakah lebih memilih kuota P3K dan PNS, tentu pemerintah daerah akan ramai-ramai memilih kuota PNS oleh karena memang PNS ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Kondisi serupa juga diutarakan oleh Sekda Kota Mataram, lalu Alwan Basri, di mana saat ini Pemkot Mataram tengah melakukan kajian dan perhitungan kebutuhan ASN 2024 yang jadi acuan usulan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024. Ia menjelaskan bahwa untuk perhitungan dan usulan ASN, daerah tidak hanya menghitung kebutuhan SDM semata, tapi juga harus memperhitungkan kekuatan anggaran untuk kebutuhan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara itu anggaran gaji ASN tidak boleh lebih dari 30% APBD, termasuk untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sisi lain, dana alokasi umum hingga saat ini belum pernah bertambah. Jadi ini persoalannya sehingga daerah harus bekerja keras mencari sumber-sumber pendapatan asli dari daerah dengan mendorong pejabat-pejabat yang mengelola PAD. Jika tahun ini PAD di Kota Mataram sendiri ditargetkan 400 miliar, maka tahun berikutnya harus bisa 500 hingga dengan 700 miliar. Kebijakan itu agar supaya para tenaga honorer ini bisa diakomodir untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian berita kali ini terkait dengan rasa khawatir dan persoalan dari pengusulan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Kemampuan atau kekuatan anggaran itu terus mendukung, ya, menjadi syarat utama di dalam yang diambil oleh pemerintah daerah di dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Semoga saja semuanya berjalan lancar dan rekan-rekan honorer bisa diangkat menjadi P3K. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.